Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua, teman-teman dimanapun berada, senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji, dan kali ini kita pergi ke kebun nih. Kita ke pekarangan. Kemarin kita kesini lihat daun-daun kering nih udah hancur, terus banyak. Makanya kita berencana buat kita kumpulin, buat kita bikin pupuk kompos nih teman-teman nih, ya kan? Nah, buat kali ini kita pengen bikin pupuk kompos dengan metode yang berbeda, karena mungkin ada pupuk kompos kering dan ada juga yang basah atau organik ya. Nah, tetapi komposternya mungkin juga beda-beda gitu kan. Nah, buat kali ini kita pengen ambil daun keringnya, kemudian tanah humusnya, kemudian nanti akan kita racik dengan cara yang berbeda juga. Nah, bagaimana caranya? Mudah-mudahan teman nanti bisa mengikuti sampai habis bersama Bonsai Imaji, channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Pupuk kompos kering itu mungkin bisa kita kenal dengan pupuk kompos aerob ya teman-teman, atau pupuk kompos biasa. Dan pupuk kompos ini biasanya begitu selesai fermentasi atau begitu sudah jadi bisa langsung pakai. Beda dengan pupuk kompos organik, biasanya dia harus ada pengomposannya lebih dulu, atau biasanya kita angin-anginkan dulu baru bisa kita pakai, karena yang organik itu biasanya lebih panas gitu kan. Tapi kalau kita bikin yang aerob biasanya lebih alami, aromanya juga kalau sudah jadi biasanya juga enak, baunya seperti bau tanah hutan seperti itu ya teman-teman. Nah, kita pikir satu karung sudah cukup
ya, daun kering yang sudah kita campur dengan tanah di bawahnya, yang kita anggap sebagai komposisi mikroba alami atau sebagai pengurainya. Karena biasanya membuat pupuk kompos itu walaupun dari bahan kering harus ada hijauan gitu ya, harus ada campuran bahan yang hijau ya, sebagai mol biasanya seperti itu, atau juga ada tambahan-tambahan mol yang lain ya. Apa sih Bang mol itu? Mol itu adalah mikroba belibet baik, mikroba buatan. Kadang-kadang kita bikin dari buah-buahan yang busuk, atau juga bikin dari air tajin ya. Nah seperti itu. Nah jadi sekarang yang mau kita bikin itu boleh dibilang tanpa itu semua, karena mikrobanya sudah kita siapin justru dari tanah yang di bawah daun kering itu tadi, teman-teman. Nah di sini kita tambahin cacahan batang pisang ya. Nah karena kering jadi kita nggak menyiramnya tiap minggu. Jadi fungsi dari batang pisang yang kita cacah halus ini sebagai penjaga kelembaban pastinya. Nah di sini batang pisang ini harus kita cacah halus juga nih teman-teman nih, kalau bisa gitu hancur banget gitu supaya dia cepet membusuk ya. Nah dan menjaga kelembaban dengan stabil. Ada 3 jenis yang kita campur jadi satu ya teman-teman ya. Ada tanah, daun kering, kemudian juga cacahan daun pisang. Nah jadi kalau ditanya berapa perbandingannya Bang, kayaknya sih random gitu kan. Tapi kalau mau kita buatkan tabel, sepertinya memang 1, 2, 3. Jadi 1 cacahan batang pisang, 2 tanah humusnya, dan 3 daun keringnya. Jadi kurang lebih kayak gitu tuh teman-teman ya. Karena kita memang bertujuan agar daun kering ini begitu hancur, yang kita dapat itu adalah sebuah media tanam gitu ya, yang artinya nanti bisa langsung dicampur dengan media tanam lainnya dengan perbandingan yang lebih besar dari penggunaan kompos aerob seperti biasanya begitu teman-teman. Nah kita aduk sampai rata banget dan nanti kita simpan fermentasinya itu dengan ember. Kok pakai ember Bang? Nah inilah yang kita sebut kenapa kita mencoba menggunakan cara yang berbeda, karena memang biasanya untuk wadah yang rapat itu kan metode bokasi ya gitu ya, atau pembuatan pupuk organik gitu ya. Nah tapi kita justru membuat aerob dengan ala bokasi. Jadi ini benar-benar kita simpen dalam ember ya, yang kondisinya justru di bagian bawah itu rapat nih teman-teman nih. Biasanya metode bokasi kan rapet gitu kan. Nah tapi kita bikin aerob dengan metode rapet kayak gini, nggak ada oksigen dong ya kan. Nah gimana dong nantinya Bang yang di bagian bawah? Nah itu juga sebenarnya masih dalam percobaan kita ya teman-teman ya. Nah kemungkinan kita nggak akan mengisinya setengah gitu, tapi akan kita penuhi ya sampai atas, kita ratakan. Dan yang paling penting ini harus padat teman-teman nih, harus kita injak-injaknya. Adapun di bagian bawah karena nggak ada lubang berarti nggak ada oksigen, dan itu artinya mungkin penguraian agak berkurang, bisa jadi becek di bawah atau gimana, tapi kita pikir enggak.
karena kita mengatur komposisinya tadi atau perpaduan bahannya tadi sepertinya sudah cukup untuk tidak sampai becek nih teman-teman. Seperti yang kita lihat ya, kita penuhin sampai rata kayak gini. Karena apa? Karena ini aerob, jadi nggak bakalan kita tutup rapat gitu kan. Nah, kita cukup alas pakai karung seperti ini, kemudian nanti kita tindih aja dengan sesuatu. Dalam mungkin ya 7 hari ya, 1 minggu sekali kita akan buka. Kita akan bantu lagi untuk menghancurkan bagian-bagian atas. Sampai di sini dulu buat tahap yang pertama ini ya teman-teman ya, membuat pupuk kompos aerob ala Bokasi, atau mungkin lebih enaknya itu disebut sebagai membuat pupuk kompos semi aerob. Nah, mudah-mudahan berhasil. Teman-teman kalau mau mencoba boleh, dan kalau bisa dari sekarang juga nih, biar nanti bisa kita lihat hasilnya, biar nanti juga bisa kita evaluasi juga ya kekurangannya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang selalu dukung channel Bonsai Imaji. Hatur terima kasih banyak. Sekali lagi bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.